ila yaumil qiyamati amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah seperti yang disebutkan oleh penulis, faslun al-ma'asi sababun nisyanin nafsi wa ihmaliha. Kemaksiatan adalah penyebab seseorang lupa dan mengabaikan akan dirinya sendiri. Baik jemaah sekalian, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan sejenak. Kalau teman-teman punya teman yang sangat baik, yang dia sangat peduli, apa yang menjadi kebutuhan kita, dia mengerti, dia suka membantu, dan dia tidak pernah meminta balasan jasa atas apa yang dia perbuat kepada kita. Kemudian suatu saat kita betul-betul membutuhkan teman tersebut, ternyata teman itu berubah sikap dengan kita. Dia lalai, dia abai, dia tak peduli dan meninggalkan kita. Pertanyaannya, apa perasaan kita kala itu? Jawabannya, sungguh sangat bahagia atau sekedar bahagia, sungguh sangat sedih atau sekedar sedih? Sangat sedih. Antum punya teman ini, apapun yang menjadi kebutuhan antum dipenuhi sama dia. Dia nggak pernah minta jasa sama antum. Tapi di saat kita betul-betul butuh dengannya, tiba-tiba dia berpaling dengan kita, meninggalkan dan tak peduli, lalai dengan kita, menyia-nyiakan kita. Tentu pasti kita akan sangat sedih, betul ya? Itu manusia. Kalau teman itu hilang, mungkinkah kita bisa mendapatkan teman yang lain yang semisalnya atau bahkan lebih darinya? Mungkin, karena dia hanyalah seorang manusia. Teman tersebut ketika hilang, kita bisa jadi dapat teman yang lebih baik daripadanya, karena manusia ada penggantinya. Tapi bayangkan jemaah, tatkala Allah meninggalkan kita, bayangkan kalau Allah melupakan kita, mengabaikan kita, tak peduli dengan kita. Kenapa? Sebabnya maksiat. Sebabnya apa? Maksiat. Oleh karena itu jemaah sekalian, hukuman yang besar di antara hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada hamba adalah hukuman apabila seorang hamba tertimpa kepada urusan agamanya. Orang yang kehilangan mobilnya, terbakar rumahnya, sakit anak dan istrinya, meninggal orang tuanya, gagal usahanya, dia merasa itu adalah musibah, ya. Itu bagian daripada musibah yang kecil. Tetapi musibah terbesar ketika seseorang tidak lagi bisa ingat dengan Tuhannya, lupa dengan Allah, tak bisa taat kepadanya. Allah berikan kepadanya lisan, tapi lisan itu tak digunakan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah. Allah berikan kepadanya hati, tapi hati itu tak digunakan untuk merenungkan kebesaran dan keagungan Allah, baik pada ayat kauniyah dan syar'iyah. Demikian, itu hukuman yang besar. Oleh karenanya Nabi SAW sebutkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami kepada agama kami. Kalau urusan dunia, kata Nabi SAW, ma'al faqra akhsha alaikum. Aku enggak takut kalau kalian itu miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Tapi yang khawatir aku kepada kalian, kalau dunia sudah dibentang untuk kalian, fatanafasuha, kemudian kalian berlomba mengejar dunia itu.
kama yatanafasun, sebagaimana orang-orang terdahulu mereka berlomba untuk mengejar dunia itu. Fa ahlakatkum kama ahlakathum, maka perhiasan dunia, kenikmatannya dan lain sebagainya akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan manusia-manusia sebelum kalian. Baik jemaah, maksiat dengannya seseorang akan lupa dirinya dan lupa akan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Syekh di sini mengatakan, al-ma'asi sababu nisyanin nafsi wa ihmaliha. Maksiat dapat menyebabkan seorang hamba melupakan dan melalaikan diri sendiri. Wa min uqubatiha, di antara hukuman bagi orang yang jatuh kepada kemaksiatan, annaha tunsil 'abda nafsahu, bahwasanya kemaksiatan tersebut dapat membuat seorang hamba lupa terhadap dirinya sendiri. Wa nasiya nafsahu ahmalaha, dan dia telah melupakan dirinya sehingga dia melalaikannya. Wa afsadaha, kalau dia sudah lalai dengan dirinya, lupa dengan dirinya, maka niscaya dia akan membinasakan dirinya. Wa ahlakaha, dan dia akan menghancurkan dan mencelakakan dirinya. Fa in qil, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kaifa yansal 'abdu nafsahu, bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya sendiri? Wa idza nasiya nafsahu fa ayyu syai'in yadhkuru, kalau sekiranya hamba tersebut lupa terhadap dirinya sendiri, terus apa yang bisa dia ingat? Wa ma ma'na nisyanihi nafsahu, kemudian apa sih sebenarnya arti seorang hamba lupa terhadap dirinya sendiri? Qil, maka jawab, na'am yansa nafsahu a'dhamu nisyan. Ya, benar, seorang hamba akan melupakan dirinya dengan sebenar-benarnya, sebagaimana Allah Jalla wa Ala katakan dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang mereka lupa dengan Allah. Fa ansahum anfusahum, karena mereka lupa dengan Allah, maka Allah buat dia lupa dengan dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, itu mereka adalah golongan orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 67. Hukuman orang yang lupa, hukuman orang yang melakukan dosa dan maksiat, Allah berikan dua hukuman untuknya. Yang pertama, annahu subhana nasiyahu, yang pertama Allah melupakannya. Yang kedua, annahu ansahu nafsahu, Allah membuat dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi dua hukumannya. Orang yang tergelincir dalam dosa dan maksiat atau berbuat maksiat, hukumannya ada dua. Di antara hukuman-hukuman yang banyak yang kita sebutkan, yang pertama, Allah akan melupakannya. Yang kedua, dia lupa dengan dirinya sendiri. Ustaz, emang Allah punya sifat lupa? Tidak. Terus kenapa di sini mengatakan Allah melupakannya? Maksudnya, kata para ulama, adalah Allah Jalla wa Ala tarakahu wa ahmalahu wa dhayya'ahu. Allah meninggalkannya, Allah mengabaikannya, Allah tidak memberikan pertolongan untuknya. Itu maksud Allah melupakannya, melupakan dirinya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dalam surah Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu itu nggak pernah lupa. Oleh karena itu, menunjukkan Islam ini agama yang sempurna, di antaranya firman Allah ini, wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu nggak pernah lupa. Kalau sekiranya Allah lupa, meski ada yang kurang, butuh ditambahi. Islam telah sempurna karena Allah zat yang maha sempurna, sehingga agama ini nggak butuh ditambah, nggak butuh dikurangi, sudah pas. Cara beragama pas-pasan, seperti apa yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dan yang disampaikan oleh para sahabatnya.
Baik teman-teman sekalian, hukuman orang yang dosa, melakukan dosa dan maksiat, yang pertama Allah melupakannya. Yang kedua, Allah membuat dirinya lupa akan dirinya sendiri. Wa nisyanu subhana lil abdi. Yang dimaksud Allah Jalla wa Ala melupakan hambanya adalah ihmaluhu wa tarakahu wa takhallihi anhu wa idha'atuhu. Allah Jalla wa Ala mengabaikannya. Allah Jalla wa Ala meninggalkannya. Allah Jalla wa Ala membiarkannya. Allah Jalla wa Ala menyia-nyiakannya. Fal halaku adna ilaihi minal yadi lil fam. Maka ingat, orang yang telah ditinggalkan oleh Allah, yang disia-siakan oleh Allah, yang tidak diberikan pertolongan oleh Allah, maka kebinasaan lebih dekat padanya dibandingkan tangan dengan mulutnya. Subhanallah. Ketika orang tidak mendapatkan lagi pertolongan dari Allah, maka kebinasaan akan dekat dengan hidupnya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Kemudian beliau mengatakan, wa amma insa'uhu nafsahu fa huwa insa'uhu li hududiha al-'aliyah. Adapun yang dimaksud orang itu lupa, Allah buat dia lupa dengan dirinya adalah insa'uhu li hududiha al-'aliyah. Dirinya lupa terhadap bagian-bagian dan kedudukannya yang tinggi. Wa asbabi sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa ma takammalu bihi nafsuhu. Dan berbagai sebab kebahagiaannya serta keberuntungannya serta kebaikannya dan apa yang dapat menyempurnakan dirinya. Ketika orang jatuh dalam dosa dan maksiat, Allah melalaikannya, melupakannya, meninggalkannya, tak peduli dengannya, kemudian dia dibuat lupa terhadap dirinya. Lupa terhadap dirinya akan kehormatan, kemuliaan, kedudukan, ketinggian, serta hal-hal yang dapat memberikan kebahagiaan baginya. Kemudian beliau mengatakan, yunsihi dzalika jami'ahu. Allah buat dia lupa akan semua kebaikan-kebaikan itu. Fala yukhtiruhu bibali. Segala bentuk kebahagiaan itu tidak pernah terbetik di dalam fikirannya. Wala yaj'alhu ala dzikri. Dan Allah enggak membuat dia ingat untuk mendapatkan ketinggian dan kemuliaan itu. Wala yasrifu ilaihi himmatahu fayarghabu fi. Dan hasratnya tidak dipalingkan untuk ke arah hal-hal yang membahagiakannya, sehingga dia mencari dan mencintainya. Fa innahu la yamurru bibalihi hatta yaqsudahu wa yu'tiru. Hal itu tidak pernah terlintas pada pikirannya sehingga tidak dijadikan sebagai tujuan yang untuk didahulukan bagi hidupnya. Ini orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Pertama, Allah meninggalkannya, melalaikannya, mengabaikannya, tidak memberikan perlindungan dan pertolongan kepadanya. Kedua, Allah membuat dirinya lupa akan kebahagiaan kehidupannya, kemuliaan dan ketinggiannya, keberuntungan dan kebaikannya. Bahkan dia tidak pernah terfikirkan untuk kebahagiaan hidupnya. Coba antum perhatikan, coba. Sebagai manusia merasa bahagia itu kalau dia fly. Betul? Dengan maksiat, dia merasa bahwasanya kalau dia maksiat, dia bahagia. Sejatinya orang yang bermaksiat tidak muncul di hatinya kecuali rasa takut. Akan muncul di hatinya rasa takut. Ketika dia bermaksiat dengan totalitas dan dia mendapatkan kenikmatan semu, dia menganggap dirinya fly, terbang, bahagia, tapi orang melihatnya seperti binatang. Antum lihat cuma orang yang Anda nggak tahu ya, di daerah kota, salah satu kota di negeri kita ini ada minuman yang mereka buat itu ya. Itu kalau sudah minum, sudah tenggen, itu tidurnya ukurannya di pinggir jalan.
Dia nggak tahu dia di mana dia minum, dia tidur. Atau kita lihat orang-orang yang jatuh kepada hal-hal yang diharamkan, kemudian dia beli sesuatu, kemudian dia hisap itu yang di pinggir-pinggir jalan, dia anggap dirinya fly. Tapi manusia menganggap dia seperti binatang. Dia menganggap dirinya sedang tinggi dan mulia. Allah buat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Akibat apa? Dosa dan maksiat. Oleh karena itu kita perhatikan orang yang sedang melakukan dosa dan maksiat, sejatinya dia sedang lupa akan dirinya. Kenapa? Allah yang membuat dia lupa akan ketinggian, akan kemuliaan, akan kedudukan Allah berikan kepadanya. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, kami sudah muliakan anak Adam. Di antara bentuk kemuliaan anak Adam ini, ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah panggil malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah panggil syaitan, iblis untuk sujud kepada Adam. Itu bentuk kemuliaan anak keturunan Adam. Ketika ayahnya dimuliakan, akan naik derajat keturunannya. Coba antum bayangkan, coba antum perhatikan, ketika anak Adam jatuh dalam dosa, dan dosa yang paling keji, dosa yang paling buruk, ketika dia mengambil hak dan kebesaran Allah, melakukan apa? Kekufuran dan kesyirikan. Allah katakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafar min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kemudian ulaika hum syarrul bariyah. Setelah Allah katakan anak Adam ini adalah manusia atau makhluk Allah yang Allah muliakan, Allah ingatkan ketika orang jatuh kepada kesyirikan, dosa, kekufuran dan kesyirikan. Sesungguhnya orang-orang yang jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Jalla wa'ala, ulaika hum syarrul bariyah, mereka manusia atau mereka adalah makhluk yang paling buruk. Lihat, berubah kedudukan. Kenapa? Dosa dan maksiat dan keburukan. Tingkat lupanya seseorang terhadap dirinya berbanding lurus dengan tingkat dosa dan maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak dan semakin besar, karena dosa itu ada kualitas dan kuantitas. Belum tentu yang kuantitas banyak tapi berkualitas. Bisa jadi kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya sangat besar. Contoh apa? Melakukan kesyirikan. Sekali dia melakukan kesyirikan, seluruh amalnya hilang, jatuh. Kualitas dosa kesyirikan sangat besar, sehingga menjatuhkan dan menggugurkan seluruh amal kebaikannya. Tapi ada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat dengan kuantitas yang besar, kualitasnya mungkin dianggap kecil. Seperti misalnya dia memandang yang diharamkan, mendengar yang diharamkan. Tetapi dengan yang demikian tidak menggugurkan semua pahala yang dia miliki. Berbeda halnya ketika dia jatuh kepada satu dosa yang dengan dosa itu semuanya gugur kebaikan-kebaikannya. Bisa dipahami teman-teman? Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu mensekutukan Allah, jatuh dalam kesyirikan, berbuat kesyirikan, Allah akan hapuskan seluruh amalmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang rugi. Hanya satu dosa saja, hanya satu dosa. Baik, beliau katakan di sini, fala yakhtiru bi balihi wala yaj'aluhu ala dzikrihi wala yasrifu ilaihi himmatahu fayarghabu fi fa innahu la yamurru bi balihi hatta yaqsudahu wa yu'thira. Kemudian beliau katakan, wa aidan, begitu pula, fayunsihi uyuba nafsihi, Allah buat
orang yang melakukan dosa itu lupa terhadap aib dirinya. Dia pelaku dosa, dia melacur dia, tapi dia merasa itu sebuah pekerjaan yang terhormat. Itu kan aib. Iya, itu aib bagi orang yang tak buat dosa. Bagi orang yang terbiasa dengan melacurnya, dia anggap itu bukan aib. Allah buat dia lupa terhadap aib pada dirinya. Wa naqsaha wa afatiha, dan kekurangan pada dirinya dan kejelekan-kejelekan pada dirinya. Fala yaqturu bi balihi izalatuha, dia enggak terfikirkan pada dirinya untuk menghilangkan aib yang ada dirinya, untuk menghilangkan kejelekan dan keburukan yang ada pada dirinya. Wa islahuha, bahkan dia tidak pernah memikirkan untuk memperbaiki dirinya tersebut. Wa aidan yunsihi amradha nafsihi wa qalbihi wa alamiha. Beliau katakan begitu pula orang yang terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia akan dijadikan lupa akan penyakit yang ada pada dirinya, yang ada pada hatinya. Dia sakit, dia sedang berada di dalam penyakit, tapi dia nggak sadar, dia lupa. Karena sebagian manusia jemaah menyangka penyakit itu hanya perkara jasmani. Tahukah kita ada penyakit yang lebih berat apabila penyakit itu menimpa seseorang? Penyakit apa? Hati jemaah. Karena hati raja untuk tubuh ini. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau gumpalan daging itu baik, seluruhnya menjadi baik. Sehat daging yang di dalam hati, yang dalam tubuhnya itu, maka seluruhnya jadi sehat. Tapi kalau gumpalan daging itu rusak, maka seluruhnya menjadi rusak. Apa itu? Al-qalb, hati manusia. Beliau katakan, fala yaqturu biqalbihi mudawatuha. Hatinya enggak pernah terfikir. Jadi memikirkan itu bukan di sini jemaah, tapi berfikir di dalam hati. Itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati, tapi hati tak pernah digunakan untuk berfikir. Oleh karena itu, kalau kita majelis ilmu ya teman-teman sekalian, hadirkan hati, buka telinga, hadir jiwa antum di sini. Karena ada sebagian manusia yang duduk di majelis ilmu, jasadnya di sini, pikirannya di luar. Pikirannya di luar, atau hatinya yang di luar, jasadnya di sini. Oleh karena Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra. Dalam ayat-ayat Allah itu, dalam hadis-hadis Rasulullah itu, dalam nasihat-nasihat itu ada peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, yang punya hati. Au alqas sam'a, dia buka telinganya. Wa huwa syahid, dia hadir di sini. Tiga hal ini duduk, hadirkan hati, buka telinganya, dia hadir jasadnya, baru dia bisa dapat ilmu. Kalau enggak, ngalor, balik lagi ngidul, balik lagi ngalor, balik lagi ngidul. Keluar dari pintu, apa kajian tadi? Enggak tahu saya. Pokoknya yang disampaikan duduk saja. Alhamdulillah. Yang penting hadir dulu. Karena apa? Di awal-awal syaitan itu membuat kita lalai, lupa, bingung. Kita nggak bisa fokus. Nanti suatu saat akan Allah buka, sehingga Allah katakan, walladzi jahadu fina walladzi jahadu fina lanadiyannahum subulana. Orang yang mau sungguh-sungguh di jalan kami, kalau dia serius belajar menuntut ilmu, mempelajari agama ini, lanadiyannahum subulana, kami akan buka pintu jalan-jalan untuk dia sampai ke jalan kami. Subhanallah. Tapi sungguh-sungguh jemaah. Makanya saya beberapa tahun saya menyampaikan ilmu ini, kajian-kajian ilmiah di beberapa tempat. Saya perhatikan, sebetulnya ngaji itu bukan perkara sempat dan tak sempat, bukan karena perkara sibuk dan tak sibuk, bukan perkara orang ini punya duit, ini nggak punya duit, ini punya kendaraan, ini nggak punya kendaraan.
ini punya pekerjaan, ini nggak punya bukan karena itu cuma. Inti kenapa kita nggak bisa kajian, nggak bisa hadir dalam kajian itu intinya apa? Mau atau tak mau? Kalau antum mau, sempat tak sempat antum sempatkan. Ingat jemaah, antum punya pekerjaan. Kalau antum mau, antum akan berusaha menuntaskan pekerjaan sebelum atau setelah kajian. Bisa dipahami jemaah? Ingat, kajian inilah yang nantinya akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya, ada demikian jemaah yang diharapkan oleh manusia agar kita nggak lupa diri kita sendiri, agar kita nggak lupa dengan Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya beliau katakan, wala sa'yu fi izalati ilaliha wa amradhiha allati ta'ulu bihi ilal fasadi wal halak. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa dan maksiat tersebut, dia nggak punya usaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit dan kecacatan yang ada pada dirinya, yang mana penyakit tersebut dapat menyebabkan menghantarkan dirinya kepada kebinasaan dan kehancuran. Fahuwa maridun mudkhanun bil marad. Dia sedang sakit dan sakitnya kronis. Kalau kita masuk ke rumah sakit, kita check up, kemudian setelah itu dokter bilang, kamu sekarang sudah mengidap penyakit kanker saraf stadium 4. Khawatir atau tidak jemaah? Antum khawatir nggak kalau dapat informasi dari dokter? Setelah kita check up semuanya, dicek, ternyata divonis oleh dokter kena penyakit kanker stadium 4. Khawatir kita? Ingat jemaah, matinya tubuh ini selesai jemaah. Tapi kalau matinya hati, nggak selesai sampai di akhirat. Antum ingat itu? Mati tubuh ini selesai. Banyak manusia-manusia yang mati tubuhnya, tapi hatinya hidup. Tapi ada manusia-manusia ketika dia hidup hatinya jemaah, walaupun tubuhnya telah mati, ternyata dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan kebaikan-kebaikan itu terus mengalir setelah kematian tubuhnya. Banyak atau banyak? Nggak ada pilihan lain kecuali banyak. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau kita ingin mencari teladan jamaah, jangan teladan sama orang yang masih hidup. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Orang yang masih hidup, dia nggak lolos dari fitnah. Akan terus ada fitnah yang menerpa kepada dirinya. Tapi carilah teladan orang yang sudah mati. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan orang-orang soleh setelah mereka. Kita ikuti jalan mereka. In lam takum midlahum fatashabbahu. Kalau kalian nggak bisa seperti mereka, sesoleh mereka. Salat malam bisa 13 rakaat, bisa 23 rakaat, bisa puasa Daud, bisa infak sedekah, bisa menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Kita nggak bisa seperti mereka. Fatashabbahu. Tiru saja mereka. Kenapa? Fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang yang mulia ada kemuliaan. Meniru orang yang mulia adalah kemuliaan. Oleh karena itu kita masuk di zaman kehilangan figur-figur yang menjadi teladan. Kebanyakan kita menjadikan teladan kita, mohon maaf, naudzubillah, semoga nggak ada di jamaah kita, orang fasik, orang munafik, bahkan orang kafir sekalipun. Antum yang cinta bola, boleh nggak cinta bola? Boleh jemaah, tapi hati-hati. Perhatikan siapa pemainnya. Dan antum lihat ada apa di sana. Bisa jadi di sana ada perjudian. Antum bangga dengan itu. Duduk di situ senang, antum berbahagia. Hati-hati jemaah. Berarti antum loyal kepada orang yang sedang berjudi. Ustaz, mereka nggak berjudi Ustaz. Lihat lagi, ada nggak aurat yang terbuka? Lihat lagi, sholat nggak dia jemaah.
Menjaga nggak hukum-hukum syariat Allah? Jika tidak, maka jangan letakkan cinta antum kepada orang yang tak layak untuk dicintai. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah, orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan, kecuali orang yang cinta karena takwa. Hati-hati jemaah. Hati-hati. Bukti mereka akan saling bermusuhan. Ada seorang wanita akan menggugat suaminya di hari kiamat. Apa kata Qais Al-Mula'i ketika menceritakan seorang yang akan datang kepada Allah nanti di hari kiamat? Mungkin bisa jadi seorang wanita berkata, "Zauji," suamiku, mengertinya la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Dia enggak ngajarkan aku agama, dia enggak mendidik aku tentang agama. Inna ma ya'ti bi khubsi suq. Dia cuma bisa datang bawa roti dari pasar. Karena mereka makan roti jemaah. Kita sekarang makannya apa? Nasi. Mungkin dia datang dari pasar bawa beras, bawa gandum, bawa sayur-sayuran, bawa daging, bawa telur, dia kasihkan istrinya. Nggak pernah istrinya taruh majelis ilmu. Hati-hati jemaah. Ada wanita nanti menggugat suaminya di yaumul qiyamah. Akibat suaminya nggak pernah ngajarin sama dia tentang Allah, nggak pernah mengajarin tentang Rasulullah, tidak pernah mengajari tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi sampai sini insya Allah kita selesaikan. Beliau katakan, wa maraduhu mutaramin bihi ila talaf. Sakitnya itu bertumpuk-tumpuk jemaah. Artinya sudah apa? Komplikasi. Kalau sudah sakit komplikasi, gampang atau susah menyembuhkannya? Susah jemaah. Wala yash'ur bi maradihi. Dia enggak lagi merasa akan penyakit yang ada pada dirinya. Makanya orang yang mukmin kalau dia buat dosa, satu dosa, dia merasa ada gunung yang akan jatuh menimpanya. Tapi orang yang fasik, orang yang munafik, kalau dia buat 1000 dosa, apa yang dia buat? Seakan ada lalat yang hinggap di hidungnya, tsumma yaf'alu hakadha. Kemudian dia buat gini. Kalau ada lalat hinggap di hidung, antum buat apa? Cari pedang. Kemudian pukul. Enggak mungkin, cuma paling kita akan abaikan seperti ini. Betul? Itulah perbuatan orang yang fasik, orang yang fajir. Terbiasa dengan dosa. Ketika dia buat banyak dosa, maka dia menganggap perkara itu kecil. Itulah kenapa orang yang sibuk dengan musik, orang yang sibuk dengan rokok, dia merasa itu perbuatan biasa aja mah. Karena dia sudah jatuh kepada dosa yang dia sudah kronis di sana. Itu harus diobati. Berat obatnya, susah. Iya. Coba tanya sama dokter. Kalau dia sudah kronis, kalau dia sudah komplikasi, mudah atau sulit diobatin? Susah. Demikian maksiat. Kalau sudah candu, sudah kronis, sudah komplikasi, berat diobati. Dan ingat jemaah, hanya orang sakit yang ketika diobati terasa sakit. Kalau hati kita merasa, kayaknya saya terkena ini dengan ucapan Ustadz. Ustadznya nggak sindir. Tapi kalau kita merasa seperti itulah hati kita sedang sakit, maka ketika dikasih obat terasa bahwasanya hati itu sedang sakit. Wala yakhturu bibalihi mudawatuhu. Hatinya nggak pernah terfikir untuk memberikan obat terhadap penyakit yang terkena pada dirinya. Wa hadza min a'dhamil uqubatil 'amah wal khassah. Ingat kata beliau, ini hukuman yang paling berat. Ketika orang nggak bisa lagi beribadah kepada Allah, ketika orang tidak nikmat lagi sholat, tidak nikmat lagi sujud, tidak nikmat lagi baca Quran, tidak nikmat lagi berpuasa, tidak nikmat lagi melakukan ketaatan kepada Allah, itu adalah akibat dari dosa. Dan ingat, itu hukuman terberat, baik menimpa umum ataupun secara khusus. Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, "Wah Imam, kenapa saya sekarang susah untuk sholat malam?" Iya, bukankah kita kemarin melakukan tahajud? Betul nggak? Betul. Sekarang kenapa nggak bisa tahajud lagi? Habis. Bukankah kalau orang sudah pelatihan, dia menjadi ahli? Betul. Harusnya
Kita keluar dari pelatihan Ramadan untuk menjadi orang bertakwa, tapi lepas dari Ramadan kita bebas. Tahajud gak wajib, Ustaz. Betul, gak wajib tahajud. Siapa yang bilang wajib? Gak wajib tahajud. Tapi ingat jemaah, kalau kita mau melihat bahwa Ramadan kita betul kemarin atau tidak, lihat diri kita di bulan Syawal. Bulan Syawal untuk introspeksi diri kita. Terjadikah perubahan menjadi yang lebih baik atau bahkan lebih hancur? Lihat diri kita di bulan Syawal, sehingga kita tahu betul-betul kita taat atau kita beribadah hanya saat Ramadan saja. Mungkin ini kita sampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر